Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Ati Ahmad dari jurusan Administrasi Niaga, Program Studi D3 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 8 soal mengenai ujian akhir semester mata kuliah pelayanan prima. Nah, soal yang pertama, jelaskan makna pelayanan publik yang prima. Nah, berdasarkan modul pelayanan prima atau publik lembaga administratif negara, pelayanan prima adalah memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan pengguna pelayanan. Berdasarkan pengertian tersebut, pelayanan terdapat 3 pelayanan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dasar pengguna, yang kedua melebihi harapan pengguna, yang ketiga melebihi harapan pengguna jasa mengerjakan apa yang lebih dari apa yang diharapkan. Selanjutnya, soal nomor 2 yakni jelaskan karakteristik barang milik publik. Nah, karakteristik barang milik publik itu yang pertama adalah penggunanya tidak dimediasi, transfikasi, bersaing atau non-rivali sebagaimana barang-barang ekonomi pada umumnya atau biasanya. Yang kedua, tidak dapat diterapkan prinsip pengevaluasian. Yang ketiga, individu yang menikmati barang tersebut tidak dapat dibagi. Artinya, barang tersebut digunakan secara individual. Yang keempat yakni strategi pelayanan publiknya yang prima. Nah, soal yang ketiga yakni strategi dalam pelayanan prima. Nah, strategi di sini ada 4. Yang pertama penyusunan standar pelayanan, yakni suatu tolak ukur yang digunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, yang kedua yakni penyusunan SOP. Ya, penyusunan SOP di sini sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknik. Yang keempat yakni pengukuran kinerja pelayanan, yakni sarana manajemen untuk memperbaiki pengembalian keputusan dan akuntabilitas. Yang keempat yakni pengelolaan paduan. Nah, pengelolaan paduan di sini yakni menyelesaikan pengaduan masyarakat, pimpinan unit atau organisasi. Nah, soal selanjutnya yakni contoh dari customer process related process, customer related process, yaitu contohnya yakni yang terkait dengan desain dan pengembangan serta proses pembelian dan proses kontrol pasca beli. Proses kontrol pasca beli itu seperti pengevaluasian. Nah, soal yang kelima yakni bedanya antara pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal itu adalah orang-orang yang terkait dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang, sejak dari perencanaan, penciptaan jasa, kemudian pembuatan barang, sampai dengan pemasaran dan penjualan, dan juga pengadministrasiannya. Kemudian pelanggan yang eksternal itu adalah semua orang yang berada di organisasi komersil atau non-komersil yang menerima layanan penyerahan barang dan jasa dari organisasi. Nah, soal selanjutnya yakni macam-macam dari pelanggan. Macam-macam pelanggan itu ada 4. Yang pertama, consumer trendsetter. Trendsetter yakni konsumen ini menyukai sesuatu yang baru. Jadi kalau ada produk baru, dia selalu mau menyukai produk-produk yang baru atau produk-produk yang tren, yang mendedikasikan dirinya agar produk tersebut menjadi lebih dikenali, lebih terkenal. Kemudian konsumen follower atau konsumen yang terimbas dari konsumen trendsetter. Jadi misalnya konsumen trendsetter ini memperkenalkan suatu produk-produk yang baru, kemudian konsumen follower ini jadi ikut tertarik untuk menyukai produk atau barang tersebut karena dia melihat dari konsumen yang trendsetter. Jadi bisa dibilang konsumen trendsetter ini mempengaruhi konsumen follower. Kemudian yang ketiga yakni konsumen value seeker. Nah, di konsumen tipe seperti ini yakni memiliki barang yang lebih berguna
memilih barang yang lebih berguna daripada sekedar yang diinginkan. Jadi konsumen value seeker ini lebih memilih barang yang menurutnya itu dibutuhkan, yang paling dibutuhkan, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar diinginkan, bukan hanya sekedar dilihat dari trennya. Kemudian yang keempat yakni konsumen pemula. Nah, konsumen ini banyak bertanya-tanya dengan penasaran terhadap suatu produk. Nah, konsumen ini masih pemula, dia belum mengetahui tentang produk tersebut, jadi dia bertanya-tanya. Dia bertanya apa keunggulan dari produk ini, macam-macam produk ini dan sebagainya. Dan kemudian soal selanjutnya yakni tipe-tipe pelanggan. Nah, pelanggan, tipe-tipe pelanggan di sini ada 3. Yang pertama, konsumen tipe picnics. Tipe ini menunjukkan jadi dilihat dari fisik dan karakter konsumen tersebut. Kalau dilihat dari tipe-tipenya. Nah, tipe konsumen tipe picnics ini menunjukkan tipe badan yang bulat, anggota badan yang pada umumnya agak pendek, wajahnya agak bulat, dan karakternya itu peramah dan suka berbicara, dan tenang dan suka humor. Nah, adapun sifatnya dia pendiam, baik hati, serta bersifat praktis, energetik. Kemudian yang kedua yakni konsumen tipe leptoson. Tipe ini menunjukkan bentuk tubuh yang agak kecil dan lemah, bahu yang agak kecil dan lemah, bahu tampak kecil, anggota badan yang menunjukkan kesan lebih kurus. Kemudian karakternya, dia sebagai orang yang angkuh tapi idealis. Kemudian yang ketiga yakni tipe atletis. Tipe ini menunjukkan badan yang kokoh, pundak tampak lebar, dan kemudian pinggul berisi. Anggota badannya cukup panjang, badan berotot dan kekar, wajahnya bulat. Wajahnya bulat itu bulat seperti telur, anggota atau lonjong, dan karakternya itu kalem. Dia jarang humor, kemudian mempunyai sifat yang tidak lekas percaya, dan kaku. Tipe ini biasanya ragu-ragu. Kemudian selanjutnya yakni soal yang terakhir, karakteristik dari pelayanan yang mengacu pada pelanggan. Sini ada 4. Yang pertama, motif individu, yakni sesuatu yang difikirkan seseorang mengenai keinginan dan hal yang mengakibatkan satu tindakan untuk memenuhi keinginan. Yang kedua, ciri-ciri, yaitu karakteristik fisik dan respon yang baik, konsisten terhadap situasi atau informasi yang ada. Yang keempat, konsep diri, yakni perilaku seseorang, nilai-nilai yang dianut, dan pencitraan seperti kepercayaan diri. Kemudian pengetahuan, yakni mengenai informasi yang dimiliki seseorang dalam area tertentu. Saya kira cukup sekian dari penjelasan saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.